Halo semuanya, kami dari mahasiswa S1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan dosen pengampu Profesor Dr. Heru Suryanto STMT dengan mata kuliah Material Teknik. Hari ini kita mau ngapain sih guys? Di video kita kali ini kita akan membuat video tentang pemanfaatan material dalam pembuatan keramik. Yuk, Yuk ikut keseruan kita. aku lupa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi besar dalam industri keramik. Produk keramik tidak hanya digunakan sebagai bahan bangunan seperti lantai ataupun dinding, tapi juga memiliki nilai seni yang tinggi dalam bentuk perabotan rumah tangga dan juga dekorasi. Nah, dalam video ini kita akan mengenal lebih dekat bagaimana sih pembuatan keramik dan juga bagaimana sih kreativitas berpadu dengan ketelitian supaya menghasilkan sebuah produk atau sebuah karya yang memiliki nilai dan juga indah. Yuk simak sampai habis. Halo teman-teman, gimana nih? Udah penasaran kan? Apa aja sih fakta menarik seputar keramik ini? Yuk kita tanya ahlinya. Halo Bapak Rizky, kami mahasiswa Universitas Negeri Malang dari program studi Teknik Industri. Ingin tahu nih Pak tentang fakta-fakta menarik dari keramik yang Bapak udah buat ini Pak. Nah, kita ada 3 pertanyaan aja Pak. Yang pertama itu jenis bahan apa aja sih yang paling sering digunakan dalam pembuatan produk keramik di sini? Dan terus kenapa memilih produk tersebut? Memilih bahan tersebut? Bahan yang digunakan itu namanya kalau secara keseluruhan itu massa ya atau tanah liat. Tanah liat ini terdiri dari tanah kaolin namanya. Itu dari daerah Bangka Belitung. Kemudian ada tanah Feldspar dari Semarang dan Budaya Blitar. Kemudian ada tanah Pucung atau Borkley. Itu dari daerah Sumber Bojong atau Padak. Nah, kemudian ditambah pasir khusus ini, pasirnya keramik. Terus ditambah air dan kimia namanya water glass, dicampur, dimasukkan mulan, terbentuk jadi yang namanya massa atau tanah liat tadi. Jadi memang tanahnya seperti itu yang ada. Jadi ya itu yang dibuat. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih proses pelapisan atau finishing yang dilakukan agar keramik lebih tahan lama dan tampak lebih menarik gitu Pak? Sebenarnya ada 2 jenis untuk menarik dan tidaknya ya. Yang pertama dikasih pengkilat supaya menarik ya. Glossy gitu ya? Ya, diglossy, namanya glasur. Terus ada juga yang transparan seperti itu. Biasanya dipakai di rumah-rumah yang minimalis. Biasanya pakai yang tidak mau yang glossy, maunya yang Doff gitu. doff. Terus yang ketiga itu dikasih aksesoris, dikasih perbuang, dikasih timbulan dan sebagainya. Itu macamnya 3 ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah ada mesin atau teknologi tertentu yang digunakan untuk mengolah keramik ini, untuk pembuatan keramik ini? Mesinnya sebenarnya jenisnya banyak, Bang. Yang pertama untuk tanah yang bermacam-macam tadi, dimasukkan yang namanya mesin mulen. Dulu itu mesin pemutar gitu. Kurang lebih selama 12 jam. Setelah itu keluar, dipres, di airnya dikurangi, jadi bentuk tanah yang gitu. Itu mesin pertama. Yang kedua ada mesin pembakaran. Mesin pembakaran itu di sana juga ada untuk melihat suhunya itu namanya apa itu namanya ya? Itu saya namanya. Untuk melihat pemanas ya. Ya. Terus yang ketiga ada mixer untuk yang sudah jadi namanya ini jadi tanah tadi untuk bisa dicetak masukkan mixer dulu. Mixer sampai menjadi adonan sebenarnya. Biar lebih mudah supaya alamat alat yang tadi namanya thermocouple untuk melihat panas. Ya, itu ada alat-alatnya. Jadi itu alat-alatnya itu ya Pak? Ya. Nah, itu ada pembeda nggak sih Pak proses pembuatan tanah liat dari zaman sekarang
antara zaman sekarang sama zaman dulu tuh ada bedanya nggak? Sebenarnya bedanya tergantung kualitas tanah ya. Kualitas tanah itu ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi hanya perbedaan percampuran aja Bu. Mungkin kalau tanahnya yang dari daerah mana kurang bagus, ditutup yang lainnya. Sudah ada persentasenya sendiri. Jadi istilahnya itu ini berapa persen, ini berapa persen, dijadikan satu, dimasukkan bulan baru ketemu. Nggak asal masukkan sembarang itu. Persentasenya ada melalui ini apa itu tes dulu. Baik. Mungkin udah itu aja 3 pertanyaan Pak Rizky. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab rasa penasaran kami nih Pak. Ya. Jadi terima kasih banyak Bapak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya Pak. Ya, boleh. Apakah kalian tahu, tanah liat putih atau kaolin adalah jenis tanah liat yang memiliki warna putih alami dan banyak digunakan dalam pembuatan kerajinan keramik halus hingga porselen berkualitas tinggi. Kaolin terbentuk dari proses pelapukan batuan feldspar selama jutaan tahun dan memiliki komposisi mineral yang sangat halus. Komponen utamanya adalah kaulinit, yaitu mineral lampung yang memberikan sifat plastis hingga tanah mudah dibentuk menjadi berbagai produk keramik. Selain kaulinit, kaolin juga mengandung silika dan alumina yang berfungsi menambah kekuatan dan ketahanan keramik setelah melalui pembakaran suhu tinggi hingga 1300 sampai 1400 Celcius. Kaolin memiliki kadar oksida besi yang sangat rendah sehingga warna tanahnya tetap putih bersih setelah dibakar, menjadikannya bahan utama dalam pembuatan porselen yang dikenal kuat, halus, dan bernilai seni tinggi. Karena sifat inilah, kaolin sering dijuluki sebagai emas putih dalam dunia keramik. Selain kandungan mineral utamanya, tanah liat putih juga mengandung feldspar yang berperan sebagai bahan pelebur atau fluk. Feldspar membantu partikel-partikel tanah liat menyatu dengan sempurna saat dibakar pada suhu tinggi, sehingga menghasilkan keramik yang keras, padat, dan kedap air. Kombinasi antara kaolin, silika, aluminia, dan feldspar inilah yang menjadikan kaolin sangat cocok digunakan untuk membuat produk keramik berkualitas tinggi seperti porselen, gerabah halus, peralatan rumah tangga, dan keramik dekoratif. Menariknya, semakin tinggi kadar kaolin dalam campuran tanah liat, biasanya semakin tinggi pula mutu, nilai estetika, dan harga produk keramik tersebut. Selain untuk kerajinan, kaolin juga merupakan salah satu bahan kosmetik alami tertua yang digunakan manusia karena sifatnya yang lembut, aman, dan mampu menyerap minyak berlebih pada kulit. Nama kaolin berasal dari bahasa Tiongkok, yaitu dari kata gauling, yang berarti bukit tinggi. Tempat pertama kali mineral ini ditemukan dan digunakan sejak ribuan tahun lalu pada masa dinasti Tiongkok sebagai bahan utama porselen kerajaan. Kaolin dikenal sebagai tanah liat paling bersih karena memiliki kandungan besi yang sangat rendah, sehingga warna putihnya tetap terjaga meskipun telah melalui proses pembakaran suhu tinggi. Selain digunakan untuk kerajinan keramik, kaolin juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri seperti kertas, cat obat-obatan, pasta gigi, hingga bahan penyerap racun dan bau. Struktur partikel kaolin yang sangat halus membuatnya terasa lebih sejuk saat disentuh serta mampu meningkatkan kehalusan permukaan dan keindahan lapisan glasir pada produk keramik. Di Indonesia sendiri, kaolin banyak dimanfaatkan di sentra keramik seperti Kasongan, Pleret, dan Malang sebagai bahan campuran utama kerajinan. Itu tadi video tentang proses pembuatan keramik, keren kan? Setiap pola, setiap ubin, setiap goresan punya cerita. Tentang api, tentang tanah, tentang tangan-tangan terampil yang membentuknya. Keramik adalah bukti bahwa hal-hal yang sederhana dapat lahir keindahan yang abadi. Itulah seni dalam kehidupan.